Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang dimana sepertinya para penasihat hukum dari Roy Suryo dan juga teroris semakin terpecah belah dan tidak kompak lagi. Nah, kalau kalian ingat, Refli Harun kan sudah mengajukan surat penghentian penyidikan terhadap kasus ijazah Pak Jokowi. Dan juga Abdul Ghafur di dalam sebuah podcast mengatakan bahwa ya penyidik kalau tidak punya bukti hentikan saja kasus ini, stop aja, SP3-kan aja. Tapi Ahmad Kosinudin, pengacara kondang kita, malah mengatakan hal yang sebaliknya. Kosinudin tidak ingin kasus ini berhenti begitu saja. Dia malah ingin kasus ini sampai ke pengadilan, biar semuanya terang benderang. Dan ketika ditanya oleh host TV, Kosinudin gimana, sepakat nggak SP3? Kata dia, ya tanya aja Refli Harun. Waduh. Apakah sudah ada bui-bui pecah kongsi, teman-teman? Nanti kita simak videonya. Karena saya juga punya tayangan di mana Egy Sujana sedikit protes dan marah kepada Ugro Seno, mantan Wakapolri yang sekarang ngebelain Roy Suryo dan juga Din Samsudin. Dan menurut Egy sih kedua orang ini tidak fair gitu, lebih condong membela Roy Suryo sebagai ahli dan ini tidak patut, kata Egy. Nah, selain itu ada debat panas antara Abdul Ghafur melawan Damai Hari Lubis. Ini terkait dengan pelaporan kepada Roy Suryo. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Menurut saya harusnya penyidik Polda Metro Jaya secara profesional mengatakan bahwa ya sudah kami gagal. Gagal, oke. Ketika menyatakan bahwa kami gagal, SP3-kan aja karena buktinya kurang. SP3-kan, enak kali muncungnya. Itu Alasan SP3 itu, Bang, berdasarkan pasal 42 KUHP yang baru. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana. Bukan Peristiwa tindak tersebut pidana. juga karena buktinya kurang. Buktinya kurang. Ini bisa masuk ke sini buktinya kurang. Oh, jadi bukti Jadi kalau polisi sampai nanti kurang dilimpah lagi, katanya. Bang, ke jaksa penuntut umum dan jaksa penuntut umum mengembalikan lagi, memberikan petunjuk lagi bahwa bukti-bukti Anda nggak cukup, ya menurut saya langkah yang sebenarnya diambil oleh Polda Metro Jaya. Sudahlah, SP3-kan aja lah, hentikan penyidikannya, Asik. kemudian bebaskan para tersangka. Perkara ini ditutup, case close. Case close. Bapak, apakah soal Din Samsudin jadi saksi ahli soal ijazah? Kalau soal saksi ya hak dia lah. Cuma yang saya protes kepada Ugro Seno, Pak Ugro Seno yang saya hormati, mantan Wakapolri, dan Pak Din Samsudin, tokoh agama yang sangat dihormati. Kalian itu adil dong. Kenapa kesannya kalian bela si Roy? Toh ketika Egy Sujana DHL dibeginikan kalian nggak pernah datang ke saya, nelpon juga enggak, ya? Apa dong bela dong? Apa kok nggak ada? Kok tiba-tiba datang ke sini ke Irwasum? Gimana sih logika hukumnya? Irwasum kan bukan urusan begitu. Ini internal urusan tentang pengawasan umum, bukan urusan tentang jadi tersangka atau tidak. Kalau mau minta SP3 dihentikan ke penyidik. Ke penyidik. Nggak ngerti hukum. Minta maaf ke Jokowi gitu ya kan. Ke penyidik dong minta. Sowan ke Gimana Solo. itu? Tapi anehnya si Roy Suryo mengecam kami, bahkan maki-maki kita, bahkan bilang kita pengkhianat, kita pecundang. Kok cara saya ditiru? Bagaimana sih? Bagaimana coba otaknya yang waras tuh? Yang waras yang memfitnah-fitnah saya tuh. Yang Kenapa waras. lu persoalin si Roy itu? Kok sekarang nelan ludahnya sendiri? Dia telah bunuh diri dengan situasi ini. Saya kira demikian, jelas. Bang Kuzin, tapi sepanjang perjalanan kasus, lalu kemudian Anda dan klien Anda justru meminta SP3, meski tanpa restoratif justice. Oh, saya tegaskan itu bukan saya ya. Nanti bisa ditanya Bung Refli Harun. Bahkan kami ingin ini sampai ke pengadilan, kami meyakini bukti-bukti yang kami miliki sangat kuat dan sahih untuk membuktikan Tapi bahwa dokumen itu permintaan bermasalah. SP3 itu maksudnya gimana, Bang? Nah, permintaan SP3 silakan nanti ditanya oleh media kepada Refli Harun, karena kami memegang Roy Suryo, Kurniati Royani, Rizal Fadila, dan Rustam Effendi, dan di dalam pembahasan sama sekali kami tidak meminta adanya SP3. Bahkan kita berharap sidang ini bisa dilanjutkan agar apa?
masalah tentang ijazah ini tidak menjadi Harus PR sidang, sejarah atau kata apalagi Ko utang sejarah. Jinudin. Karena yang berkepentingan ijazah yang dibuktikan di dalam persidangan bukan hanya saudara Joko Widodo atau mungkin klien kami yang hari ini dipaksa menjadi tersangka. Kendati kami sebut itu sebagai kriminalisasi, tetapi kepastian tentang dokumen ini adalah suatu kepastian ditunggu oleh Bau-bau seluruh rakyat. pecah Bang nih. Freddy, Bau-bau Anda dan pecah nih. teman-teman Anda mengatakan bahwa permintaan SP3 menunjukkan rasa Bau putus pecah asa. kongsi Itu Anda nih. lihat? Oh iya Ko jelas Jinudin. dong. Ya pertama ya mereka ini ya para tersangka ini khususnya menuduh ya Pak Jokowi ijazahnya palsu. Kemudian setelah menuduh mereka mencari-cari bukti. Kemudian Betul. ya setelah mencari-cari bukti kemudian ditetapkanlah mereka jadi tersangka. Setelah ditetapkan jadi tersangka, sekarang mereka berusaha membatalkan pasal-pasal ini melalui MK. Ya, Cuma misalnya. bisa Kemudian celinga-celingu, meminta ya kan? meminta SP3. Jadi langkah-langkah memang wajar kita mengatakan memang mereka ini putus asa, segala hal ditempuh, Putus asa ya kan, untuk kasihan supaya kali. supaya itu tidak masuk ke jalur pengadilan. Kental di dalam konteks saya dari awal memang konteks ini Bung Kozin bisa sepakat kita dalam konteks ini bahwa ini harus diputuskan Sampai pengadilan. melalui proses peradilan. Betul, Ya. betul. Kalau kami lebih sepakat peradilan pidana. Karena disitulah pembuktian material nanti semua alat bukti, semua bukti-bukti, semua saksi akan diproses, diperiksa di persidangan. Masing-masing pihak bisa men-challenge, publik bisa mengakses semua. Jadi menurut saya memang satu-satunya jalan adalah Pengadilan. dibuktikan di pengadilan peradilan umum pidana. Jadi nanti dari situlah maka ini akan terjawab yang saya bilang tujuan hukum tadi, ada kepastian hukum di situ. Pak Jokowi juga mendapat keadilan Betul, hukum, betul. para tersangka juga akan mendapat keadilan hukum kalau memang ternyata itu dia yang benar. Betul, Kemudian kalau masyarakat penelitiannya akan benar ya. mendapat kemanfaatan hukum. Jadi memang satu-satunya cara untuk mendapatkan tujuan hukum hanya melalui proses. Oke. Ada pertanyaan saya satu, Ya, Bang. bentar. Mumpung sebelum saya tulis salah satu objek. Ya. Kenapa Abang mundur dari komisaris utama? Hei. Boleh nggak pribadi? Hei. Waduh. Dulu Abang kan bagian dari Pak Jokowi. Panik Roy Suryo. Boleh saya jawab? Alah, 2014 Pak Jokowi, terus Abang jadi komisaris. Kenapa mundur? Boleh saya tanya dulu, satu aja. Gak usah lah. Kenapa Abang mundur? Ini panik. Mas Roy, diam dulu. Anda Saya salah. bertanya Anda dengan nggak seorang pernah nyuruh repli. saya diam, tahu Iya, kan? saya bertanya dengan Nggak dia. pernah nyuruh saya diam, Saya main bertanya aja. dengan seorang Ini repli. panik Roy Suryo. Saya diam, Saya saya jawab, jawab. kenapa Abang dulu Kamu nggak pernah 2014 nyuruh saya diam, komisaris main utama? aja. Kenapa Abang mundur? Tapi memang teman-teman ya, kalau kita lihat orang-orang yang sekarang mengusik-ngusik ijazah Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang dulunya diberi jabatan sama Pak Jokowi tapi mungkin kurang kurang cekatan atau kurang bisa kerja gitu ya kan. Akhirnya dipecat. Mungkin setelah dipecat sakit hati. Nah, nyimpen sakit hati ketika Pak Jokowi sudah tidak berkuasa, baru mereka menyerang bersama-sama. Tapi sayangnya mungkin ketika mereka ingin menyerang, dia sudah prediksi, wah Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, dia akan lemah, dia ini, dia itu. Ternyata pendukung Pak Jokowi masih banyak yang membelain. Pernyataan soal membeli itu? Oh, kami tidak akan mencabut itu karena kenapa? Itu adalah satu bentuk kritik terhadap penegakan hukum yang tidak sesuai dengan KUHP dan KUHP baru. Oke. Ya, jadi membeli itu harus dipahami. Jadi Bang Egy, saya Macam pikir bener juga aja orang ini, mungkin kan? penafsirannya terlalu berlebihan. Ya, perasaannya mungkin terlalu terbawa gitu ya, terlalu terbawa perasaan lah. Padahal seharusnya Bang Egy dan Bang DHL ini kan harusnya lebih sukaria ya. Oke. Sukaria, Mendapatkan sukacita. SP3 sehingga mereka tidak lagi berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Bang Egy sama Bang Damai baper nggak? Tadi dikatakan terbawa perasaan. Ya, dia kan nggak ngalamin. Dia kan yang orang ikut-ikutan ini. Dia Orang kan ikut-ikutan di ikut-ikutan. tim. Jadi kalau materi, substansi, Ikut-ikutan. dia nggak paham, nggak bakal menjiwai. Betapa kita ini kerja keras, menyusun. Tiba-tiba Roy juga kita ajak. Setelah itu dia bisahkan diri sebagai RRT. Ya kan? Kami memang nggak ada hubungannya dengan TPWA. Tapi pada suatu saat ketika dia sudah mulai merasakan ada gejala-gejala kritis, kami buktikan ya kami tetap bersatu. Takbir katanya kan. Iya, Mimikri bagi iya. saya itu mimikri. Suatu kepalsuan itu. Oke. Nah, tapi soal tadi tidak akan mencabut Kayak ikut-ikutan, Sang Haji pernyataannya denger soal tuh. membeli. Anda Ya nggak merasa apa-apa. Berarti kan tidak minta maaf, ya kan? Artinya mungkin diwakili. Mau wakili nggak nih? Karena suka blunder ini, suka besok ngomong A, Suka blunder. besok ngomong B, ya kan? Kami Katanya tidak cacat pernah, hukum. kami tidak pernah berubah, Bang. Katanya cacat hukum, Enggak. tapi dia minta sekarang SP3 karena DHL sama Egy Egy udah Sujana, dapat. iya, Ini iya. satu kesatuan, kan gitu. Padahal dalam hukum itu setiap orang menanggung kesalahan
sendiri-sendiri. Ajarin Bang, Pribadi ajarin apa yang Hilal mereka Haji itu. buat. Nggak bisa digabung, ya kan? Nah, nanti kan ada penyertanya, ya kan, pelaku utama, kan gitu. Apa ujung-ujungnya karena minta SP3 juga, Bang Jadi, Sang Haji? Minta Ya. SP3-nya pun salah. Masa mintanya ke Irwasum? Ya, jadi Oke. perlu di Iya, minta SP3-nya salah ya kan. tidak ada Karena seingat saya kasus ini tidak sebesar ini pada saat Pak Presiden pada saat Jokowi menjadi presiden. Padahal kalau pada saat itu case-nya ijazah ini muncul pada saat Pak Jokowi jadi presiden itu lebih sahih gitu karena Gaungnya beliau lebih adalah besar. pejabat publik, Gaungnya dan lebih sekarang besar udah ya. Jadi rakyat biasa. Peristiwa Gus Nur dan siapa namanya Bambang T itu pada saat beliau presiden. Jadi sudah dipertanyakan dari awal, cuma nggak ada yang berani. Periode pertama kan Tidak itu ya. ada apa namanya dulu itu buku apa namanya itu yang Bambang Tri itu. Jokowi undercover. Ya Jokowi undercover mulai dari situ. Tapi pada saat Pak Jokowi mulai menyatakan atau dia banyak pihak yang menyatakan itu Ini asli. saya lagi jawab pertanyaan ya. Iya, sama. Ini saya belum menjelaskan yang saya jawab. Sambil dilengkapi, Silakan. sambil dilengkapi. Jadi maksud saya pada saat Introduction. ada pihak-pihak yang menyatakan memang itu dokumen yang asli tetap nggak bisa dipercaya. begini Bang. Kita orang hukum ya, beliau orang hukum. Iya, ini orang Prof, hukum. ya. Jadi begini Bang. Awalnya dakwaan dua orang itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14. Dakwaannya yang menyatakan kebohongan yang menimbulkan keonaran. Kalau menuduh orang, mendakwa orang bohong, jaksa itu harus menunjukkan ini loh aslinya. Berarti kamu bohong. Ini tidak ada. Tidak dihadirkan ijazah itu. Ya memang sih secara kemanusiaan Andro. Kalau misalnya saya tanya Andro nih, Bro ijazah lo asli, ijazah lo palsu ya? Secara human gitu biasanya, enggak lah asli ini ijazah. Harga diri, harusnya. Martabat. Tapi ya memang itu terserah Andro juga sih, mau nunjukin apa. Tapi enggak. kenapa membiarkan Betul, orang? terserah Andro. Nah kenapa tuh? Lah ya itu pertanyaan saya. Saya nggak tahu kalau itu sampai memanjakan orang. Boleh masuk, Bang Asri. Ini peristiwa kemanusiaan. Karena sudah berulang Kemanusiaan, iya. Dalam persidangan Oh, sudah berulang terang tuh kata Andro. Tapi tidak dihadirkan. Kan UGM Tapi sudah orang menyatakan ini penjara waktu 2 itu tahun. bahwa ijazah Pak Gara-gara Jokowi asli. ijazah ini ada warga negara yang dihukum 6 tahun. Oh gitu. Itu ceritanya. 2 kali. 2 kali. Itulah karena kami keberatan atas keterangan para ahli yang bersangkutan sehingga sudah selayaknya akhirnya kami menyatakan untuk tidak bertanya meskipun ketika Pak Roy Suryo memberikan keterangan oleh karena saya diberi kesempatan saya akan menanyakan tapi pertanyaan saya sebetulnya bukan hal-hal yang sifatnya substansial mengenai pendapatnya tetapi kami akan lebih mengarah pada status yang bersangkutan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya yang pada saat itu oleh Majelis Hakim belum mengungkap secara jelas di awal persidangan. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian masih perlu kami tanggapi berkenaan dengan permohonan yang diajukan oleh Muhammad Taufik dan kawan-kawan supaya memerintahkan Pak Jokowi hadir di persidangan dengan memperlihatkan ijazahnya. Ini merupakan tuntutan yang berlebihan dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan posita maupun petitum gugatan. Presiden 2 periode kan figur sentral yang kuat dan besar. Misalnya kerja keras PSI di udara, nanti ditambah dengan kerja keras di darat, strukturnya dibikin matang, caleg-calegnya direkrut yang berkualitas dan banyak. Dan terakhir punya figur sentral. Kalau Pak Jokowi masuk kan punya figur sentral jadinya. Kalau kemarin, mohon maaf, PSI nggak punya figur sentral. Kalau Pak Jokowi masuk, dia punya figur sentral yang besar. Presiden 2 periode kan figur sentral yang kuat dan besar. Dan tentunya akan memperbesar peluang PSI untuk bisa melewati parliamentary threshold. Dan figur sentral itu juga yang menarik, bukan hanya menarik potensial voters, tapi juga tokoh-tokoh politik untuk bergabung juga kan? Iya, gitu. Tapi nanti ini berapa besar pengaruhnya, seberapa hebat nanti perubahannya harus diuji dengan perjalanan waktu. Nggak bisa ditebak hari ini. Bahwa figur sentral ini akan membantu menambah suara PSI, iya. Tapi jangan jadikan satu-satunya. Diserbu hampir setiap hari, dibilang ijazahnya juga nggak asli. Bahkan ingin diganti untuk di kemudian hari. Tapi ia memilih tetap bekerja. Luar biasa. Mas Gibran. Dalam konstitusi kita, wakil presiden itu tugasnya sangat jelas. Membantu kinerja presiden. Memastikan program-program yang dimiliki
terlaksana dengan baik, berkoordinasi dengan berbagai lembaga, dan menggantikan presiden apabila berhalangan serta ditugaskan oleh presiden secara khusus. Pemerintahan ini baru berjalan, ibarat pertandingan, baru mulai kok. Tapi entah kenapa banyak yang kepanasan ingin menggantikan peran Mas Gibran. Periode selanjutnya tentunya seperti Wapres ini hanya pemain cadangan yang bisa diganti kapan aja. Padahal hari ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kerja nyata, bermanfaat, dan terasa dampaknya. Jadi mungkin yang bikin gak nyaman itu bukan Mas Gibrannya, tapi ada seseorang yang terus bekerja sesuai dengan apa yang ditugaskan ketika banyak yang ingin menggantinya dan mengotak-atik formasinya. Dan itu jarang sekali. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang dugaan perselisihan, dugaan mengenai pecah kongsi yang sudah terjadi di tubuh teroris ini, di tubuh para tersangka kasus ijazah Pak Jokowi ini, entah itu klaster pertama ataupun klaster kedua. Kalau para tersangkanya mungkin tidak ada pecah kongsi, tapi kalau kita lihat di antara penasihat hukum ini mulai berbeda pendapat. Kosinudin tadi dengan tegas lantang menyatakan bahwa dia ingin kasus ini sampai di pengadilan, dibuktikan di pengadilan, karena dia yakin dengan penelitian Roy Suryo. Waduh. Dan ya saya sih sepakat juga ya kalau kasus ini sampai di pengadilan nanti diuji semua ya kan, ijazah Pak Jokowi diuji asli atau palsu, penelitian Roy Suryo CS juga diuji itu penelitian asli atau palsu, atau penelitian abal-abal, atau penelitian seperti apa. Ini kan biar semuanya terang benderang, biar semuanya cerah, agar ke depan tidak ada lagi carut-marut, perselisihan ataupun isu-isu murahan ijazah palsu Pak Jokowi. Ini yang harus kita hindari. Tapi kalau kita dengarkan keterangan dari Sang Haji tadi, dia minta SP3, Refli Harun juga minta SP3, dan ketika host TV itu menanyakan soal SP3 ke Kosinudin, ya dengan tegas Kosinudin menyatakan ya tanyakan saja itu ke Refli Harun, karena dia tidak pernah meminta SP3 dan tidak ada obrolan soal SP3 dengan Roy Suryo dan juga para tersangka klaster pertama. Dan ini masuk akal teman-teman. Apakah memang Refli Harun ini misinya hanya ingin menyelamatkan teroris, misinya hanya ingin menggugurkan status tersangka teroris, dan memang Refli Harun tidak mau masuk pengadilan? Karena kan kalau kita flashback lagi ya, Pak Rianto tadi mengatakan ya Refli Harun ini kan ahli hukum tata negara katanya, tapi kok bisa jadi pakar hukum pidana sekarang? Waduh. Apakah memang ilmunya ini cetek gitu soal pidana? Karena Bung Pitra juga mengatakan ya dia tidak percaya kalau Refli Harun itu ahli gitu, walaupun gelarnya doktor dan lain sebagainya, dia tidak percaya teman-teman. Dan tadi mengenai pertanyaan ya Bung Hensat kepada Al-Katiri yang menyatakan bahwa lebih bagus lagi kalau kasus ijazah ini didengungkan ketika Pak Jokowi masih menjabat. Nah, ini masuk akal teman-teman. Ketika Pak Jokowi masih menjabat itu kan baru Bang Tri dan Gus Nur yang kena. Ya mungkin ini tulisan dari Bang Tri. Kenapa waktu itu Roy Suryo tidak melakukan penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi? Padahal kan waktu itu ribut juga tuh, sempat rame juga tuh, tapi ramenya hanya di kalangan mungkin pendukung-pendukung dari Suginur kali ya, bukan umat tapi kelompok yang kanan nih yang ribut. Tapi di kalangan kelompok-kelompok lain, politisi dan lain sebagainya, aktivis itu nggak ada yang ributin ijazah Pak Jokowi, hanya Suginur dan juga Bang Tri. Nah, kenapa waktu itu kalau memang mereka mau melakukan penelitian, Roy Suryo masih melakukan penelitian, ya kenapa nggak diteliti dari zaman itu gitu ijazah Pak Jokowi ini? Ini kan gaungnya bakal besar. Dan juga kalau memang penelitian dari Bang Tri ini benar, Pak Jokowi tidak punya ijazah SMA, sudah barang pasti Pak Jokowi bakal digugat di Mahkamah Konstitusi ketika Pilpres 2019. Karena kan Bang Tri menuduh ijazah Pak Jokowi itu tidak ada kalau nggak salah di tahun 2017-2018 gitu, sebelum Pilpres teman-teman. Dan ini aneh juga, sekarang Bang Tri udah hilang juga, entah kemana orangnya. Apakah memang dia sudah tiarap juga? Waduh, ini sepertinya para pembenci Pak Jokowi tiarap satu-satu ya. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.